Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang di channel Renungan Katolik. Pada hari ini, hari Senin, 23 Maret 2020, dari kitab Yesaya, bab 65, ayat 17 sampai 21. Beginilah firman Allah: Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai, dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan makan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati, mempersiapkan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil dari Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya.
sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dapat bergirang atau bersukacita memang selalu menyenangkan bagi siapapun. Ada orang yang kalau sedang senang tersenyum, tersenyum terus. Sampai-sampai sendirian pun masih tersenyum, alias tersenyum sendiri. Sementara yang lain, jika sedang senang, dapat tertawa terbahak-bahak, atau justru malah berjingkrak-jingkrak, seperti anak kecil. Ada juga yang meski sedang bersukacita, ia hanya diam, tenang, bahkan tanpa ekspresi. Repotnya, kadang orang begini tertawanya justru malah sedang tidur. Dalam Injil hari ini, 23 Maret 2020, kehadiran Yesus membawa sukacita seperti halnya sukacita pegawai istana karena anaknya telah disembuhkan. Begitu dalam diri Yesus Kristus, Allah telah menyampaikan berita sukacita kepada semua umat agar menerima karya penembusan Tuhan. Tuhan Yesus telah masuk dalam hidup harian kita, dan kehadirannya semoga terus kita rasakan hari ini dan terus membuat kita bersukacita karenanya. Bila pikiran dan hati kita cuma tercurah pada kepentingan pribadi dan keinginan pribadi, kita akan cepat kecewa dan sedih. Namun, apabila hati dan pikiran kita diarahkan pada kemuliaan Tuhan, serta selalu mensyukuri kasih Tuhan melalui macam cara di sekitar kita, lihatlah kita akan mudah bersukacita dan bergembira. Dapat bergembira atas hidup ini, apapun yang terjadi dan yang kita terima, merupakan karunia Allah melalui keyakinan dan kehadiran Tuhan
dalam hidup harian kita. Yesus telah menggambarkan betapa berkuasanya Ia, betapa berkuasanya Tuhan dalam dirinya, berikan kesembuhan pada anak dari pegawai kerajaan. Semoga juga pada hari ini Yesus juga mencurahkan berkat kesembuhan kepada semua orang yang menderita karena infeksi virus corona, serta menghindarkan semua orang dari perkembangan virus tersebut. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami umat-Mu memohon agar dalam hidup harian kami dapat selalu bergembira karena Engkau hadir menyertai kami. Amin.